Halo cuy, kembali lagi bersama Adityan. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya, amin. Nah, kali ini gue akan ngebahas hero early game terbaik dan juga mudah digunakan untuk kalian yang mau nge-push rank dan pengen cepet-cepet menang tentunya. Di saat beberapa hero Mobile Legends butuh gold dan EXP untuk jadi kuat, hero-hero ini justru sudah kuat sejak awal game. Hero-hero kuat di early game dapat digunakan untuk merebut dominasi pertarungan di fase awal permainan. Jika unggul di menit-menit awal, kalian dapat memanfaatkannya untuk merebut kemenangan di bawah 12 menit permainan. Penasaran dengan hero-nya? Makanya simak dan tonton videonya sampai habis. Yuzong. Sebagai petarung jarak dekat, Yuzong merupakan salah satu faktor yang cukup kuat di awal permainan, sebab Yuzong dilengkapi dengan tingkat durability-nya dan kemampuan serang yang cukup baik. Di fase lainnya, Yuzong dapat dengan mudah menggempur hero musuh secara berkala. Berbekal skill Dragon Tail dan stack Sharesude, Yuzong dapat bermain agresif di awal permainan. Ketika late game, performa Yuzong memang tidak sekuat di awal permainan. Terlebih, Yuzong harus mewaspadai serangan marksman dan mage musuh yang cukup berbahaya. Walau begitu, Yuzong masih dapat bertarung secara optimal, sebab Yuzong dilengkapi dengan set skill yang cocok digunakan dalam pertarungan tim, ditambah build anti marksman dan mage pasti lebih kuat. Oke, ini dia build anti marksman dan mage versi Adityan. Granger. Granger merupakan seorang hero core yang dibekali dengan tingkat burst damage yang sangat besar. Sebagai marksman, Granger sudah dibekali dengan kemampuan menyerang yang mematikan dari awal permainan. Berbekal dengan skill Rhapsody dan Rondo, Granger dapat dengan mudah menginisiasi dan memberikan damage yang tinggi ke hero musuh. Enggak heran kalau Granger dapat bertarung secara agresif sejak awal pertarungan. Sayangnya, Granger bukanlah hero core yang cukup ampuh untuk menghadapi permainan panjang di atas 15 menit, sebab burst damage dari Granger pasti dapat dengan mudah diantisipasi oleh musuh-musuhnya dengan item defensif yang tepat. Ditambah lagi, Granger bukanlah marksman yang bertumbuh pada tingkat damage per second atau DPS yang tinggi, sehingga Granger akan sulit untuk menghasilkan damage yang tinggi di late game. Nah, ini dia build dan emblem versi Adityan. Lancelot. Lancelot merupakan hero assassin yang memiliki kemampuan burst damage yang sangat baik di awal permainan. Lancelot sudah dapat menghasilkan raihan damage yang sangat tinggi. Bahkan hero sekeras Uranus pun sekalipun dapat menjadi santapan untuk Lancelot. Raihan damage yang tinggi tersebut membuat Lancelot menjadi salah satu hero yang sangat berbahaya di early game. Bermodalkan skill Panstur dan Tarnet Rose, Lancelot dapat menginisiasi pertarungan dengan sangat cepat. Gak cuman itu, Lancelot juga memiliki skill ultimate Phantom Execute yang sangat efektif untuk menghabisi satu hero musuh dengan cepat. Walau terbilang mengerikan, Lancelot sayangnya tidak memiliki performa pertarungan yang cukup baik ketika memasuki fase late game, sehingga ia harus mampu memaksimalkan efek snowballing untuk tetap menjaga keunggulan permainan. Oke, ini dia build dan susunan emblemnya. Pakuito. Sejak dirilis, Pakuito menjadi salah satu faktor yang cukup mematikan. Berbekal kemampuan enhanced skill, Pakuito dapat berubah menghasilkan raihan damage yang sangat tinggi sejak awal permainan. Di samping itu, Pakuito juga dilengkapi dengan kemampuan durability berupa shield dan regenerasi HP yang baik. Nggak heran kalau Pakuito dapat bertarung secara agresif di awal permainan. Kemampuan enhance skill menjadi sangat penting untuk Pakuito. Bermodalkan rotasi basic attack dan penggunaan skill yang tepat, Pakuito dapat memaksimalkan skill-skill yang dimilikinya.
Kini Pakuito menjadi salah satu fighter dengan performa pertarungan yang sangat baik. Terbukti, Pakuito menjadi salah satu hero andalan dalam skema kompetitif saat ini. Oke, ini dia build dan susunan emblemnya. Khalid Khalid merupakan fighter dengan kemampuan durability dan sustainability yang sangat baik. Dari awal permainan, Khalid juga sudah dilengkapi dengan kemampuan menyerang yang cukup mematikan. Berbekal skill Desert Tornado saja, Khalid dapat mendominasi di fase laning. Ditambah lagi, Khalid juga dilengkapi dengan kemampuan Enhanced Basic Attack yang membuatnya dapat memberikan damage cukup tinggi. Sebagai petarung jarak dekat, Khalid juga dilengkapi dengan kemampuan durability yang cukup baik untuk dapat bertahan dari gempuran musuh. Ditunjang skill Quicksand Guard, Khalid dapat bermain sedikit barbar di awal permainan. Enggak heran kalau kalian lebih baik bermain sedikit pasif daripada harus bertarung satu lawan satu dengan Khalid di awal permainan. Oke, ini dia build dan susunan emblemnya. Jawhead Jawhead merupakan salah satu hero fighter yang memiliki tingkat durability cukup tinggi. Di awal permainan, Jawhead akan menjadi hero yang cukup mudah untuk mendominasi pertarungan. Berbekal tingkat pertahanan yang baik dan inisiasi pertarungan yang baik, Jawhead dapat menculik hero musuh dengan cukup mudah. Ditambah lagi, Jawhead juga memiliki kemampuan crowd control yang dapat membantunya untuk mematahkan pergerakan musuh. Selain kuat di early game, Jawhead juga cukup mudah untuk beradaptasi di mid game atau late game. Berbekal set skill yang cukup berguna untuk pertarungan tim, Jawhead dapat menjadi petarung garda depan sekaligus inisiator yang baik. Berbekal ejector dan unstoppable stop, Jawhead dapat mengunci satu hero musuh yang ingin dihabisinya. Oke, ini dia build dan susunan emblemnya. Bagaimana menurut kalian dengan deretan hero terkuat di early game pada tahun 2021 versi Adityan? Apakah kalian punya rekomendasi hero lainnya? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like video ini dan share video ini. Oke, see you next time.